Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang dan selamat bergabung di YouTube channel aku. Apa kabar kalian semua? Sehat dan bahagia selalu ya. Dan tetap jaga protokol kesehatannya juga ya guys. Nah, di video kali ini aku akan kembali mereview sebuah film yang berjudul Moana yang rilis pada tahun 2016 dan disutradarai oleh Ron Clements dan John Musker. Film animasi drama musikal dari Walt Disney ini akan menceritakan mengenai pengembalian jantung dari ibu daratan atau Dewi Teviti dan juga mengembalikan lagi jati diri petualang dari penduduk Pulau Motunui. Tapi sebelum aku mulai, subscribe channel ini supaya semakin berkembang ya guys. Thank you. Pada zaman dahulu, jantung dari Dewi Teviti yang merupakan dewi pencipta segala pulau dan kehidupan memiliki kekuatan yang sangat besar. Kekuatan itu pun dia bagikan ke dunia dan sangat banyak makhluk yang mengincar jantung Teviti ini. Jantung Teviti sendiri berupa batu spiral yang berwarna hijau. Salah satunya adalah manusia setengah dewa angin dan lautan yang dapat berubah wujud. Namanya adalah Maui. Karena jantungnya telah diambil Maui, Teviti pun akhirnya hancur dan memancing munculnya aura kegelapan. Lalu, Maui yang telah mengambil jantung Teviti pun dihalau oleh Teka, si iblis yang berbentuk lahar berapi. Maui pun terkena pukulannya yang membuat dirinya jatuh ke dalam air. Pancing ajaib raksasa dan jantung Dewi Teviti juga terlepas darinya dan jatuh ke tengah lautan. Itulah yang diceritakan oleh neneknya kepada anak-anak di desanya, termaksud pada Moana kecil. Sang nenek juga percaya bahwa jantung tersebut dapat ditemukan kembali dan orang yang menemukannya akan bersama dengan Maui untuk mengembalikannya ke Teviti. Pada suatu ketika, Moana kecil yang sedang bermain di pinggir pantai menolong seekor tukik yang ketahuan oleh seekor burung. Dia pun mengantar tukik tersebut hingga kembali masuk ke dalam air. Tapi tiba-tiba air di pantai membuka jalan untuk Moana. Kemudian Moana dihampiri oleh sebuah batu hijau. Tapi tak lama kemudian dia pun dikembalikan lagi ke daratan karena mendengar suara ayahnya yang tengah mencari dirinya. Batu hijau yang dia temukan tadi terjatuh dan tak sempat dia ambil, dan batu tersebut masih tertinggal di dalam lautan. Waktu terus berlalu, Moana kini tumbuh dewasa. Ketika dia melihat sang nenek sedang menari di pinggir pantai, dan akhirnya mereka berdua menari bersama-sama. Ketika Moana hendak pergi ke kapal, ayahnya tiba-tiba datang dan menghalanginya dan langsung mengajaknya pergi. Mereka pergi ke suatu bukit, dan ayahnya juga menunjukkan sebuah tumpukan batu yang merupakan batu dari para pemimpin Motunui yang terpilih. Ayahnya berkata bahwa suatu saat nanti Moana juga akan meletakkan batunya di atas tumpukan batu tersebut, dan tempat Moana adalah di Motunui, bukan di luar sana. Ayahnya sangat tidak suka jika Moana bermain di laut. Setelah pembicaraan itu, Moana kini bisa lebih menikmati daratan di Motunui, dan minatnya pada lautan jadi sedikit berkurang. The island gives us what we need, and no one leaves. I'll lead the way, I'll have my people to guide me. We'll build our future together. Where you are, where you are. Pada saat penduduk Motunui memanen kelapa, ternyata kelapa tersebut telah rusak. Nelayan juga tak mendapatkan ikan di laut. Segala sisi laguna telah dicoba, tapi tak ada satupun ikan yang berhasil ditangkap. Lalu Moana memiliki ide untuk menangkap ikan di laut lepas. Tapi ide tersebut ditolak, dan ayahnya tak sengaja marah pada Moana dengan nada yang sangat tinggi. Lalu ibunya pun datang dan mencoba menemani Moana yang tengah menyendiri di tepi pantai. Ibunya pun mulai bercerita bahwa ayahnya dulu juga sama seperti Moana yang tertarik pada lautan. Tapi ketika dia pergi ke tengah lautan, dia pun mulai merasakan bahwa laut ternyata tidak setenang yang dia bayangkan. Dia pun kehilangan temannya di sana. Dan hal itulah yang menyebabkan ayahnya marah dan melarang Moana agar tak pernah melewati batas pantai. Mendengar hal itu, Moana malah jadi semakin penasaran akan laut. Dia pun lantas pergi diam-diam berlayar dengan menggunakan perahu sambil membawa babi peliharaannya yang bernama Pua. Dan benar saja, baru melewati batas pantai sedikit saja, angin dan ombak di situ sangatlah besar. Moana pun tergulung ombak sehingga membuat kakinya sempat tersangkut di sebuah karang. Dan untungnya dia akhirnya bisa kembali ke daratan. Dan ketika sang nenek yang tengah berada di sana juga, Moana pun mulai menjelaskan pada neneknya bahwa apa yang ayahnya katakan mengenai lautan ternyata benar. Sang nenek sebenarnya sangat mendukung ketertarikan Moana pada lautan. When I die,
I'm going to come back as one of these. Sang nenek pun kemudian mengajak Moana ke sebuah tempat tersembunyi dan dia pun disuruhnya masuk sendiri ke dalamnya. Dan ternyata di dalam gua itu banyak terdapat kapal laut. Moana lalu berkeliling dan dia juga sempat memainkan genderang kapal di situ. Lalu api di setiap kapal pun menyala. Di sana dia bisa melihat bahwa jati diri penduduk Motunui adalah seorang penjelajah lautan. Mereka semua pergi menjelajah lautan. Tapi setelah jantung Te-Fiti diculik, laut sudah tidak aman lagi tanpanya. Banyak monster laut yang muncul. Kegelapan pun tiba sehingga membuat kapal-kapal penjelajah banyak yang hilang. Akhirnya diputuskanlah bahwa penjelajahan mereka harus dihentikan dan kapal-kapal mereka pun disembunyikan. Akibat kegelapan yang terus menyebar membuat ikan-ikan dan hasil alam menjadi rusak. Kemudian sang nenek memberikan jantung Te-Fiti pada Moana karena dia percaya Moana dapat menemukan Maui dan mengembalikan jantung Te-Fiti ke tempat asalnya. Dan samudra pun telah memilih Moana untuk melakukan tugas tersebut. Sang nenek juga menjelaskan bahwa Maui berada di bawah bintang yang berbentuk pancingnya. Kemudian Moana pergi menemui sang ayah dan menceritakan segalanya. Tapi sang ayah malah marah dan berniat hendak membakar kapal-kapal yang disembunyikan itu. Sang ayah dan ibu Moana memang mencoba menjauhkannya dari laut untuk mempersiapkannya menjadi pemimpin Motunui. Tapi tak lama kemudian mereka tiba-tiba mendapat kabar bahwa neneknya pingsan. Setelah sampai di tempat neneknya lalu menyuruh Moana mencari Maui untuk menghilangkan kutukan ataupun kegelapan yang tengah menyerang. Kemudian Moana pun memutuskan untuk mencari Maui. Petualangan Moana di laut lepas pun dimulai. Moana mulai mengarungi lautan dengan menaiki sebuah kapal peninggalan nenek moyangnya. Hei si ayam jantan yang bodoh tak sengaja ada di dalam kapal yang Moana naiki. Ketika tengah malam tiba, badai pun datang yang menyebabkan Moana terombang-ambing di tengah badai laut. Dan ketika Moana telah sadar, dia sudah berada di sebuah daratan. Dan pada saat dia melihat sekeliling tempat itu, ternyata itu adalah tempatnya Maui. Singkat cerita, Moana pun akhirnya berhasil bertemu dengan Maui. Moana lalu mencoba mengajak Maui untuk ikut naik ke kapalnya untuk mengembalikan jantung Te-Fiti. Tapi Moana malah dijebak dan dikurung Maui di sebuah goa batu. Sedangkan Maui berencana akan membawa kapal Moana untuk mencari pancingnya sendiri. Di sisi lain, Moana terus berusaha untuk bisa keluar dari goa tersebut dan dia pun akhirnya berhasil keluar dari situ. Tapi sayangnya, Maui telah meninggalkan Moana di pinggir pulau. Dan di sini terjadilah sebuah keajaiban karena samudra malah menghantarkan Moana naik ke kapal Maui. Di sini tampak Maui berusaha berulang kali untuk melempar Moana ke dalam laut, tapi samudra terus menghantar Moana kembali naik ke atas kapal Maui. Ternyata Maui sudah tidak ingin lagi dekat dengan batu Te-Fiti karena menurutnya banyak orang yang mengincar batu itu, termasuk para penjahat. Dan tak lama kemudian kapal mereka diserang oleh Kakamora, yaitu para bajak laut kecil berbaju kelapa. Mereka pun berusaha melarikan diri, akan tetapi kapal mereka langsung ditarik dan para bajak laut kecil menggantung ke kapal Maui. Tapi tiba-tiba batu itu jatuh dan langsung ditelan oleh Hei. Dia pun langsung dibawa oleh salah satu bajak laut Kakamora. Kemudian mereka mendekati kapal Kakamora untuk merebut Hei kembali. Moana lalu naik sendirian ke atas kapal Kakamora, sedangkan Maui memilih untuk melarikan diri. Sehingga Moana harus melawan bajak laut itu seorang diri dan merebut Hei kembali. Dan akhirnya Moana berhasil kembali ke kapalnya. Batu Te-Fiti-nya pun tiba-tiba keluar dari mulut Hei setelah dia terbentur ketika sampai di kapal itu. Mereka akhirnya berhasil membuat kedua kapal Kakamora saling bertabrakan. Dan mereka juga berhasil kabur dari kejaran para bajak laut itu. Maui memberikan apresiasi pada keberanian Moana. Dia juga menjelaskan kalau mau ke Te-Fiti haruslah melewati iblis lahar berapi atau monster vulkanik bernama Teka terlebih dahulu. Dan hal itu yang membuat Maui tidak mau lagi ke sana. Tapi Moana terus berusaha membujuk Maui. Dia pun berkata ini sebagai penebusan dirinya karena telah mencuri jantung Te-Fiti dulu. Dan kalau Maui bisa mengembalikan jantung Te-Fiti ke tempat asalnya, maka Maui akan dikenal sebagai pahlawan dunia. Mendengar hal itu, Maui jadi tertarik dan dia pun
pun memberikan satu syarat pada Moana, yaitu menemukan pancing ajaib raksasa miliknya yang telah lama jatuh di Laut Timur, yang terletak di Lalotai, yaitu dunia monster, dan dimiliki oleh Tamatoa, yakni seekor kepiting kelapa raksasa yang rakus. Lalu Moana meminta diajarkan cara berlayar yang baik pada Maui, tapi ditolaknya. Namun Samudra membius Maui dengan menggunakan jarum bius dari Kakamora. So, mau nggak mau, Maui pun mengajarkan Moana cara berlayar sesuai dengan instruksinya. Keesokan harinya, mereka telah sampai di sebuah pulau. Maui naik ke atas dan langsung diikuti oleh Moana. Setibanya di atas, Maui membuka pintu masuk ke dalam dunia monster dan mereka pun masuk ke bawah sana. Ternyata di bawah sana banyak sekali terdapat monster laut. Semburan air seperti gletser dari lubang-lubang di sana juga sangat banyak terdapat. Dan akhirnya Moana melihat pancing ajaib raksasa milik Maui di situ. Kemudian mereka pun mulai menyusun rencana untuk dapat mengambil pancing Maui. Moana masuk terlebih dahulu untuk memancing Tamatoa keluar. Dan pada akhirnya Tamatoa pun menunjukkan dirinya. Sambil berusaha mengalihkan perhatian monster itu, dari belakang Maui naik ke atas punggung Tamatoa dan mengambil pancingnya. Dan ketika Maui telah berhasil mengambil pancingnya, namun dirinya masih belum bisa mengontrol kekuatan pancing itu. Dan Maui belum bisa jadi tandingan Tamatoa. Seketika itu Moana menemukan sebuah ide. Dia pun memberikan sebuah batu hijau pada Tamatoa agar mau melepaskan Maui dan mereka bisa kabur dari situ. Tapi ternyata batu itu hanyalah batu biasa yang telah dia lumuri dengan alga hijau, dan mereka juga berhasil pergi dari tempat itu dengan bantuan semburan air yang seperti gletser tersebut. Dan ketika mereka sudah sampai di daratan, Maui berkata bahwa dia tidak yakin bisa mengalahkan Teka karena dirinya masih belum bisa mengontrol sepenuhnya pancingnya itu lagi. Dan selama perjalanan mereka pun, Maui tetap merasa pesimis dengan tugasnya ini. Kemudian Moana pun mulai memancing Maui agar bisa kembali bersemangat dan berkata kalau pulaunya saat ini sedang membutuhkan Maui untuk bisa menyelesaikan tugas ini. Maui pun akhirnya bercerita kalau sebenarnya dirinya terlahir sebagai manusia dan dia dibuang oleh orang tuanya ke laut. Sampai akhirnya Maui ditemukan oleh dewa dan dia pun diberikan sebuah pancing ajaib raksasa, dan dia juga diangkat menjadi dewa untuk melayani manusia. Setelah berkata seperti itu, kini Maui pun bisa kembali bersemangat. Dia kini mencoba untuk mengontrol kekuatannya. Dia mulai mencoba berubah wujud dari hal kecil dahulu, dan dia pun berhasil. Begitu seterusnya sampai pada akhirnya dia bisa mengontrol kembali kekuatannya. Maui pun kini telah menemukan kembali semangatnya. Dia pun menyuruh Moana yang memimpin perahu mereka. Perjalanan panjang telah mereka lewati hingga akhirnya mereka berdua sampai di tempat tujuan mereka. Kemudian Maui terbang menuju Te-Fiti. Namun di depannya ada Teka yang berniat menghalanginya. Maui sempat dipukul oleh Teka, tapi dia masih bisa bangkit dan menyelamatkan batu itu. Dan ketika kapal mereka akan diserang, Maui pun menahannya dengan menggunakan pancingnya. Dan hal itu membuat pancingnya jadi rusak. Dan jika sekali lagi terkena serangan, maka pancingnya itu pasti akan hancur. Akibatnya, Maui pun mengembalikan batu dari jantung Te-Fiti kepada Moana dan pergi meninggalkannya seorang diri di sana. Karena Maui tidak ingin lagi membahayakan dirinya dengan melawan Teka. Dan dalam kesendiriannya, Moana merasa kalau dirinya bukanlah orang yang tepat sebagai orang pilihannya Samudra dalam mengemban tugas itu. Moana pun mengembalikan batu itu kepada Samudra. Dia pun begitu sedih dan menangis. Kemudian datanglah bayangan dari sang nenek Moana yang datang menghampirinya. Sang nenek meminta maaf jika dia telah memberikan beban yang terlalu berat padanya. Dan Moana pun diizinkan untuk pulang kembali ke Motunui. Sang nenek mengatakan bahwa dirinya melihat seorang anak perempuan yang membuat bangga keluarganya, dan anak tersebut sangat tertarik dengan lautan. Dari kejauhan, Moana melihat banyak sekali kapal yang tengah berlayar ke arahnya. Itu semua adalah para leluhur Moana yang merupakan seorang penjelajah. Lalu, Moana pun menyebur ke laut untuk mengambil kembali batu yang tadi telah dia kembalikan ke samudra. Dan kini, Moana bertekad akan mengembalikan batu dari jantung Te-Fiti itu sendirian dengan keberanian dan semangat seorang penjelajah dari para leluhurnya. Dan tak lama kemudian, Moana bertemu dengan Teka di hadapannya. Dia pun mencoba untuk mengelabuhi Teka dan mencoba lewat melalui pintu masuk yang lain. Hingga akhirnya, Moana pun berhasil melewati Teka. Dan ketika Teka mendekati Moana yang tengah kesulitan, Maui tiba-tiba datang dan langsung memotong tangan Teka.
Di sini, Maui lah yang akan melawan Tekka dan Moana yang akan pergi menuju Pulau Te Fiti. Moana juga dibantu oleh Samudra menuju Pulau Te Fiti. Di sisi lain, Maui telah merelakan pancingnya hancur demi menahan bola api yang tengah mengarah ke Moana. Dan setibanya di Pulau Te Fiti, ternyata pulau itu telah hilang. Moana pun akhirnya menyadari bahwa Tekka adalah Te Fiti yang telah rusak tanpa jantungnya. Dia juga meminta Samudra membukakan jalan untuk Tekka agar dia bisa mengembalikan jantung Te Fiti. Let her come to me. You know who you are. Dan ketika Tekka mulai tenang, Moana mengembalikan batu itu ke jantung Te Fiti. Hal itu pun langsung menghilangkan kegelapan pada Te Fiti dan mengembalikan bentuk asli dari Dewi Te Fiti. Kemudian Dewi Te Fiti menyembuhkan samudra dan pulau-pulau dari kutukan dan kegelapan yang selama ini menyelimuti dunia dan menghilangkannya. Dewi Te Fiti lalu mengangkat Maui dan Moana ke atas telapak tangannya. Te Fiti juga telah memperbaiki pancing ajaib Maui dan memberikan kapal baru untuk Moana. Melihat hal itu, Maui pun menjadi sangat senang. Maui juga meminta maaf atas apa yang pernah dia lakukan dulu pada Te Fiti. Kemudian, Te Fiti pun jatuh tertidur lelap dan menjadi gunung. Moana sendiri kini tengah bersiap untuk pulang dan mengucapkan selamat tinggal pada Maui. Sedangkan Maui memilih tinggal di pulau itu untuk berjaga-jaga. Di akhir film diperlihatkan alam di Motunui kini kembali normal dan Moana pun berhasil pulang kembali ke Motunui dengan selamat. Dia pun disambut dengan hangat oleh kedua orang tuanya dan seluruh warga desa. Moana juga telah meletakkan batu kepemimpinannya karena dia telah mengambil perannya sebagai pemimpin di Pulau Motunui dan sebagai penunjuk jalan untuk memimpin warganya dalam pelayaran. We set a course to find a brand new island everywhere we roll. Away, away, we keep our island in. Kapal-kapal yang disembunyikan pun kini dikeluarkan kembali. Jati diri penjelajah kini kembali melekat pada penduduk Motunui. Dan tamat. Bagus ya guys film animasi Moana ini, karena pada film ini juga banyak terdapat pesan moralnya. Selain alur cerita film ini dan lagu-lagunya bisa buat kita terhibur, visualisasi dari film ini juga sangat memanjakan mata dengan keindahan alam di pulau tersebut yang membuat kita jadi pengen liburan. Hehe, sabar ya guys. Oke deh, demikian review film hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian suka. Maaf ya jika ada kesalahan dalam penyampaian aku. Jangan lupa dukung channel ini supaya semakin berkembang dengan cara subscribe, like, dan share ya ke seluruh medsos yang kalian punya. See you at next my video.